فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masih membahas tentang ketidakmampuan akal untuk menjangkau sifat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah penetapan ataupun penafian. Namun akal hanya mampu menjangkau sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum, bahwasanya yang namanya pencipta itu pasti sifatnya itu adalah maha sempurna. Nah, secara umum seperti itu akal mampu. Namun secara khusus maka tidak mampu untuk menetapkan sifat-sifat apa saja yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat apa saja yang mustahil untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-aqlu aidan yudriku bi anna kulla sifati naqsin fahiya mumtani'atun 'ala Allah. Akal juga mampu memahami bahwasanya setiap sifat kekurangan maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Rabba la budda an yakuna kamilan. Dikarenakan yang namanya Tuhan, sesembahan, Rabb itu haruslah sempurna. Sehingga sifat kekurangan itu tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saja akal mampu untuk memahaminya, menjangkaunya. Fayudriku bi anna Allah azza wa jalla maslubun anhul ajz, sehingga akal bisa memahami dan menjangkau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dihilangkan darinya sifat al-ajz, ketidakmampuan. Itu dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, akal mampu memahaminya. Karena sifat al-ajz itu sifat apa? Kurang. Li'annahu sifatu naqsin. Idza kana rabbu ajizan wa usiya wa arad an yu'aqib alladhi asahu wa huwa ajiz fala yumkin. Karena bagaimana mungkin seorang Rabb itu dikatakan ajiz, tidak mampu, jika dia nanti dimaksiati kemudian dia ingin menghukum orang yang bermaksiat tersebut sementara dia apa ini? Lemah, tidak mampu. Ini enggak mungkin. Masa dia Rabb, dia minta dituruti perintahnya, kemudian ketika ada yang tidak menurut dia tidak mampu untuk apa? Menghukum orang tersebut. Ini kan tidak layak bagi sesembahan. Tidak layak bagi zat yang disembah untuk seperti ini kondisinya. Idzan al-aqlu yudriku bi anna al-ajza la yumkin an yusaf Allahu bihi. Maka dari sini akal itu mampu menjangkau bahwasanya sifat al-ajz, ketidakmampuan, itu tidak mungkin disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na kadzalik, wal 'ama kadzalik, was samam kadzalik, wal jahlu kadzalik. Begitu pula sifat kebutaan atau sifat bisu atau tuli atau kebodohan, semuanya mustahil untuk disifatkan dengannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah sifat apa ini? Kekurangan. Wa hakadha 'ala sabilil umum nudriku dzalik. Secara garis besar kita mampu menjangkau hal tersebut. Lakin 'ala sabilit tafsil la yumkin an nudrikah. Akan tetapi secara terperinci maka akal tidak mampu untuk menjangkaunya. Fanatawaqqafu fihi 'ala sam', maka kita hanya berhenti kepada dalil sam'i, Al-Qur'an dan hadis. Soalun, ada pertanyaan, hal kullu ma huwa kamalun fina yakunu kamalan fi haqqillah. Sekarang ada pertanyaan, apakah sifat yang bagi manusia itu sifat sempurna, apakah bagi Allah juga merupakan sifat yang sempurna? Wa hal kullu ma huwa naqsun fina yakunu naqsan fi haqqillah, atau sebaliknya, semua sifat yang bagi kita itu adalah sifat kekurangan, apakah jika disandarkan kepada Allah maka itu akan menjadi sifat kekurangan juga? Al-jawabu la, jawabannya tidak. Enggak mesti. Li'annal miqyas fil kamali wan naqs laisa bi'tibari ma yudhafu lil insan. Dikarenakan yang menjadi patokan dalam masalah kesempurnaan dan kekurangan sesuatu itu tidak dilihat, ditinjau dari yang disandarkan kepada manusia. Li zuhuril farqi bainal khaliq wal makhluk, karena jelas berbeda antara khaliq dengan makhluk. Lakin bi'tibari sifah min haitsu hiya sifah fa kullu sifati kamalin
fahiya sabitatun. Itu ada tanya banyak kali punya. Sabitatun. Fahiya sabitatun lillahi subhanahu. Maka sifat itu juga ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dari sisi sifat itu sendiri, bi'tibari sifah min haitsu hiya sifah, bukan ditinjau dari sudut pandang siapa? Si manusianya. Fal aklu wasyurbu binisbati lil khaliq naqsun. Sifat makan dan minum bagi Khalik, bagi Allah itu apa? Kurang. Menunjukkan dia apa? Butuh kepada makanan dan minuman. Itu sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna sababahu mal hajah. Karena sebabnya adalah adanya kebutuhan. Makanya makan dan minum. Wallahu ta'ala ghaniyun amma siwah. Sementara Allah Subhanahu wa taala maha tidak butuh kepada selain Allah. Lakin huma bin nisbati lil makhluk kamalun. Akan tetapi keduanya bagi makhluk itu adalah kesempurnaan. Makanya orang kalau dibilang enggak selera makan, maka dikatakan dia sakit. Karena dia enggak bisa apa? Makan. Nah, atau enggak bisa apa? Minum. Dikatakan kondisinya tidak apa ini? Tidak normal. Nah. Sehingga kalau makan dan minum bagi manusia ini justru keadaan apa ini? Sifat yang sempurna. Sempurna kemanusiaannya. Memang betul-betul dia ini apa? Manusia. Nah. Walihada idza kana al-insan la ya'kul. Oleh karena itu tatkala seseorang tidak makan, fala budda an yakuna alilan bimaradin. Maka pasti dia menderita suatu apa ini? Penyakit yang membuatnya tidak bisa apa? Makan. Kalau makan itu justru kesempurnaan. Sementara bagi Allah, kalau Allah makan berarti apa? Berarti enggak sempurna. Kenapa? Menunjukkan Allah apa? Butuh kepada sesuatu, sementara Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Fala budda an yakuna alilan bimaradin aw nahwihi, hadza naqsun. Ini kekurangan. Wan naumu wasinah lil khaliq naqsun. Contoh berikutnya, tidur dan ngantuk bagi Allah itu adalah kekurangan. Walil makhluqi kamalun. Sementara bagi makhluk itu adalah apa? Kesempurnaan. Makanya kalau nggak bisa tidur itu adalah apa? Penyakit. Namanya apa? Insomnia. Nggak bisa apa? Tidur. Nah, sehingga kalau makhluk itu tidur itu justru tanda apanya? Kesempurnaan. Sehingga tidak semua yang dikatakan sempurna pada makhluk itu sempurna bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walil makhluqi kamal fa dhaharal farq, sehingga dari sini jelaslah perbedaannya. Wa takabbur kamalun lil khaliq wa naqsun lil makhluk, sebaliknya. Sifat takabur, sombong. Ini bagi makhluk sifat apa? Kurang. Sementara bagi Allah ini sifat apa? Kesempurnaan. Bagi Allah sifat kesombongan itu adalah sifat apa? Kesempurnaan. Li'annahu la yatimul jalal wal 'azama illa bitakabbur. Dikarenakan tidak sempurna keagungan dan kebesaran seseorang kecuali dengan apa? Dengan takabburnya. Dengan kesombongan, dengan dia merasa apa? Besar. Itu baru sempurna keagungan. Dan itu hanya layak bagi siapa? Allah SWT. Kalau Allah layak, wajar. Bahkan itu tanda kesempurnaannya siapa? Allah. Allah yang mempunyai langit dan bumi dan apa yang semua yang ada di antara keduanya. Nah. Hatta takuna saitarah kamilah, sehingga penguasaannya bisa sempurna dengan kesombongannya. Wala ahadun yunazi'uhu, dan wala ahada yunazi'uhu, dan tidak ada seorang pun yang boleh menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa ini? Kesombongannya. Karena enggak layak. Walihada tawa'adallahu ta'ala man yunazi'uhul kibriya awal azamah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berusaha menyaingi Allah dari sisi kesombongan dan keagungannya. Qala man naza'ani wahidan minhuma 'adzabtuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berusaha menyaingiku dalam keduanya, kesombongan dan keagungan, maka aku akan mengazabnya. Fal muhim, maka kesimpulannya yang terpenting, annahu laisa kullu kamalin fil makhluk yakunu kamalan fil khaliq. Tidak semua sifat sempurna pada makhluk maka itu akan menjadi sifat yang sempurna pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala kullu naqsin fil makhluqi yakunu naqsan fil khaliq, dan tidak semua sifat kurang pada makhluk itu akan menjadi sifat kurang juga bagi siapa? Allah. Seperti sifat apa tadi? Sombong.
Pada makhluk ini sifat apa ini? Kekurangan, tercela. Sementara bagi Allah ini sifat apa ini? Kesempurnaan dan terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza kana al-kamal aw an-naqs i'tibariyan, jika kesempurnaan dan kekurangannya itu bersifat nisbi. Wa hadhihi sittatu mabahis, ini adalah 6 pembahasan tahta qaulihi ma wasafa bihi nafsah, di bawah ucapan beliau apa-apa yang Allah sifati dengannya dirinya. Wa kulluha mabahisu ahammah, dan semuanya adalah pembahasan yang penting. Wa qaddamnaha baina yaday al-aqidah, dan kami dulukan di hadapan akidah ini, li'annahu sayanbani 'alaiha ma ya'ti insyaallah, dikarenakan yang setelahnya akan dibangun di atasnya insyaallah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Intinya di sini tidaklah kita mensifati Allah kecuali dengan sifat-sifat yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan porosnya dan sumbernya hanyalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa akal untuk menetapkan atau menafikan suatu sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditetapkan oleh Al-Quran maka kita tetapkan, yang dinafikan oleh Al-Quran dan Sunnah maka kita nafikan, yang didiamkan oleh Al-Quran dan Sunnah maka kita pun mendiamkannya. Tidak ditetapkan, tidak pula ditolak. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.